Dari film ini aku belajar bahwa hanya dengan menampilkan adegan gore dan ketelanjangan tak menjadikan sebuah film ataupun serial menjadi bagus. Jadi di video sebelumnya aku mereview serial Garo Haganeo Sugumono dan aku tidak menyangka jika videonya akan memiliki banyak penonton. Mengingat sejauh yang aku tahu, ini adalah franchise yang jarang dibahas oleh konten kreator Indonesia. Terlebih para fans Garo yang ternyata dewasa banget. Sebelumnya aku mengira bahwa aku bakalan diserang oleh para fans franchise Garo karena beberapa kritikanku terhadap serial Hagane. Ternyata justru sebaliknya. Ada banyak komen yang justru memberikan jawaban dari pertanyaanku dan juga perspektif yang berbeda terkait serial Hagane. Yang nanti komennya juga akan aku rangkum dan aku bahas pada pertengahan video review kali ini. Halo teman-teman, selamat datang di channel Film Studio dalam segmen Yaping Film, tempat kita bahas anime, tokusatsu, dan series Jepangan. Di review kali ini aku mau bahas film tokusatsu dewasa lagi yang berjudul Shin Kamen Rider Prologue. Kamen Rider era Heisei pada tahun 1992 yang menurut beberapa tokoh fans menganggap bahwa ini adalah film yang paling merepresentasikan ideal franchise Kamen Rider. Yang mana tokusatsu memang terlahir dari trauma masyarakat Jepang terhadap bom nuklir yang dijatuhkan oleh tentara Amerika di kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Yang subur membuat Godzilla yang kemudian menjadi salah satu pionir tokusatsu modern. Sebuah monster yang terlahir dari reaksi nuklir. Dan Kamen Rider juga menyuarakan hal yang kurang lebih serupa, yaitu ketakutan terhadap teknologi yang tidak diimbangi dengan kebijaksanaan dalam menggunakannya. Pola tersebut berulang kali dituduhkan dalam beberapa serial Kamen Rider, seperti pada serial Kamen Rider Amazon Remake, Black Sun, Kamen Rider W, Kabuto, dan lain-lain. Kamen Rider bukanlah pahlawan, melainkan korban dari ambisi keserakahan manusia untuk memperoleh kekuatan. Dan Ishinomori juga terlihat ingin mengatakan hal yang kurang lebih serupa dalam film ini. Tanpa berlama-lama, ini dia Shin Kamen Rider Prologue. Film ini mengisahkan seorang laki-laki bernama Shin Kazamatsuri yang memutuskan untuk menjadi salah satu subjek percobaan tak dikenal karena ayahnya. Bersama dengan Shin, kita diajak untuk menyingkap misteri di balik percobaan rahasia yang selama ini ia ikuti. Hubungan Shin dengan Ai dan juga hubungan Shin dengan teman-temannya. Sudah, filmnya gitu doang. Aku cukup kebingungan buat nyari apa yang bagus dari film ini selain dari practical effect. Cukup bagus lah untuk tokusatsu di era 90-an. Dimana ketika Shin berubah menjadi wujud belalang, aku akui itu cukup disturbing. Terus bagaimana transisi dari manusia menjadi belalang sepenuhnya dibuat menggunakan practical effect. Dan aku akui transisinya terasa cukup halus. Nyaman lah untuk ditonton. Maaf, cuma itu kelebihan yang dapat aku paparkan pada review kali ini. Sebelum aku ke kritik, perlu diingat bahwa aku menganggap kualitas story atau cerita itu dieksekusi menjadi poin yang sangat penting untuk melihat apakah film atau serial itu dikatakan bagus maupun jelek. Karena yang menjadikan kita berminat menonton sebuah film atau serial adalah karena kita penasaran dengan cerita yang ingin disampaikan oleh sutradara melalui film tersebut. Penggunaan shot, adegan, dialog, juga kostum merupakan elemen penambah nilai yang aku berikan pada suatu film. Dan secara premis cerita, Shin Kamen Rider tidak menunjukkan hal yang cukup istimewa. Mengingat premis cerita manusia yang dijadikan subjek percobaan bukanlah hal yang baru dalam franchise Kamen Rider. Di bagian awal bagiku cukup bagus untuk menampilkan misteri siapa sebenarnya makhluk yang menyerupai belalang dan membunuh beberapa manusia.
Namun selepas itu kita hanya ditujukan berbagai konspirasi tentang perusahaan dan adegan kucing-kucingan scene dengan pihak perusahaan tanpa pendalaman karakter sama sekali. Kita hanya tahu bahwa Shin adalah seorang pembalap yang memutuskan untuk menjadi subjek penelitian. Selebihnya, konspirasi dan kucing-kucingan tanpa mengeksplor lebih jauh dilema Shin dan kegelisahannya. Ai, suster yang dekat dengan Shin, yang tiba-tiba saja di pertengahan film melakukan hubungan seks dengan Shin, yang mana karakter Ai sudah tidak dieksplor lebih jauh dalam film ini. Yang kemudian di ending ketika Ai terbunuh, ya kita tidak merasakan emosi apapun karena di awal kita tidak diberikan konteks hubungan antara Ai dan juga Shin. Belum lagi akting dari keduanya terasa datar banget. Ini film dengan pasal lambat. Kemudian diberikan aktor dengan ekspresi datar kayak gitu, ya auto jadi obat insomnia. Ai. Serius, bagi yang belum tahu atau terbiasa menilai ekspresi dari karakter atau tokoh, sesimpel kita lihat mata dan raut wajahnya. Gak harus sedramatis seperti di sinetron. Maksudku hanya dengan melihat wajah dan matanya, seharusnya kita sudah tahu bagaimana kira-kira perasaan atau emosi yang coba disampaikan oleh tokoh dalam film tersebut. Jika kita mau compare dengan film Jepang 1980-an yang udah aku tonton seperti Kimi wa Boku wo Sukinennaru, biar apple to apple, di mana di situ kita bisa melihat bagaimana kualitas acting dari sosok Tomako, di mana karakter wanita lugu dan robot ditampakkan dengan baik dalam film tersebut. Nah, di sini tatapan Ai dan juga Shin terasa kosong banget. Ini sangat fatal mengingat mereka merupakan tokoh yang cukup penting untuk memberikan kesan emosi yang mendalam pada film ini. Bagaimana ketika Shin marah, kemudian depresi, takut, semua ekspresinya terasa datar sekali. Ikanakia. Dareka ga ore ni tasuke o motomete. Kemudian ketika Shin berdialog dengan Ai, terasa flat banget. Terlihat jelas bahwa mereka sedang tanggung di hadapan kamera. Hanya beberapa aktor yang aku jumpai dalam film ini yang aktingnya cukup lumayan, yaitu seorang pemilik foundation, aku lupa namanya, dan juga agen yang di awal mencoba membunuh Shin. Oh ya, aku sekalian menanggapi komentar Bang Yusaten 3297 pada video reviewku Garuh Hagane, yang menganggap bahwa kualitas acting dari aktor hanya ditentukan dari jam terbang dari aktor itu sendiri. Aku tidak sepenuhnya sepakat, mengingat ada beberapa film yang tokoh utamanya bukanlah seseorang yang memiliki jam terbang panjang, dan beberapa justru baru debut. Sebagai contoh, film Pieta in the Toilet yang pernah aku review di video sebelumnya. Tokoh utamanya yaitu Hiroshi, yang pemerannya merupakan vokalis dari band Red Beam, yang sebelumnya sejauh yang aku tahu dia belum pernah memerankan film apapun, belum bermain pada film Pieta in the Toilet. Tapi dia cukup bagus untuk memerankan karakter yang depresif, dingin, dan juga bebas. Atau lagi film Woman from Rote Island, film Indonesia yang baru aku tonton, di mana para pemeran pada film tersebut merupakan warga asli dari Pulau Rote. Dan bisa dibilang setiap aktingnya terasa genuine dan bagus banget, bahkan untuk semua tokoh yang dimasukkan dalam semua film. Jadi maksudku, kualitas dari aktor memang mempengaruhi, tapi bagaimana sutradara mengeksekusi film dan meninjau bagaimana seharusnya aktor bersikap juga hal yang patut kita pertanyakan dan bicarakan. Kan memilih aktor apalagi tokoh utama juga perlu pertimbangan yang matang. Gak asal pilih aktor. Nah, dari sini kita tahu bagaimana selera dari sutradara dalam memilih aktornya untuk memainkan sebuah film. Karena acting bukan hanya soal kemampuan individu, tapi juga soal bagaimana sutradara mengarahkan emosi di depan kamera. Kembali lagi pada film, aku melihat adegan ketelanjangan di sini tak lebih hanya dibuat agar serial ini tampak dewasa. Mengingat jika adegan tersebut dihilangkan sama sekali, adegan tersebut tidak memiliki dampak apapun dalam perkembangan film maupun tokoh selain untuk menambah penderitaan dari Ai.
Beda halnya dengan film yang lagi-lagi aku komparasikan dengan Pieta in the Toilet, yang dimana ketelanjangan dan adegan dewasa menjadi hal yang cukup penting untuk menunjukkan obsesi, depresi, dan keterpurukan dari Hiroshi. Atau pada film Woman from Rote yang menjadikan ketelanjangan untuk menunjukkan ada sesuatu yang ganjil pada tokoh utama yang bernama Martha. Dan juga ketelanjangan menjadi simbol bahwa masyarakat dalam film itu yang masih dominan pada cara pandang patriarki yang menganggap perempuan hanya sebagai objek pemuas hasrat seksual. Belum lagi tali yang biasanya mengangkat sebuah tokoh dalam film laga itu tampak jelas terlihat pada film ini, yang membuatku sedikit tertawa kecil ketika menonton, sekaligus kebingungan untuk mencari hal yang bisa aku apresiasi dalam film ini. Oke, sekian reviewku kali ini. Mungkin ini video dengan durasi terpendekku ya, mengingat sedikit sekali yang bisa aku bahas dalam film ini. Maaf buat para Teku fans yang menganggap film ini bagus atau mungkin masterpiece. Aku tidak menganggap bahwa film ini layak untuk dikatakan demikian, mengingat banyak sekali kekurangan yang aku temukan dalam film ini. Ya, jika kalian menganggap film ini bagus hanya karena gore-nya atau desain kamera yang jauh dari desain kamera konvensional, ya bagiku itu belum cukup untuk menutupi banyaknya kekurangan dalam film ini. Oke, tidak bosan-bosannya aku mengatakan bahwa ini adalah opiniku terkait hal ini. Jika kalian tidak setuju atau ingin menyanggah opiniku, bisa kalian tulis di kolom komentar. Akan aku pin komentar kalian yang dirasa menarik untuk dibahas. Akan aku bahas jika memiliki konteks serupa dengan videoku selanjutnya. Jika kalian mendapatkan insight baru ketika menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kamu tidak menjadi subjek penelitian selayaknya.